Pikirkan kembali jika Anda mengira bulan Oktober adalah waktu untuk bersantai bagi para pekebun. Setelah semua panen usai, apakah Anda bisa bernapas lega dan melupakan semua tentang kebun hingga musim semi tiba? Ternyata tidak. Justru sekaranglah, di bulan Oktober ini, Anda bisa membuat kesalahan-kesalahan yang tanpa disadari, namun pasti akan menghancurkan panen Anda di tahun berikutnya. Hari ini, kita akan membongkar 10 pembunuh senyap yang mengintai calon kebun Anda. Dan saya jamin, beberapa di antaranya akan benar-benar mengejutkan Anda. Bulan Oktober di kebun bukanlah akhir dari musim, melainkan fondasi penting untuk kesuksesan panen di tahun berikutnya. Saat inilah alam mulai tertidur, dan bersamaan dengan itu, banyak hama serta penyakit mulai mencari tempat nyaman untuk berlindung selama musim dingin. Tindakan Anda di bulan ini akan menentukan apakah lahan Anda akan menjadi resor musim dingin yang nyaman bagi mereka, atau justru menjadi penghalang yang tak bisa ditembus. Mari kita selidiki bersama di mana saja bahaya-bahaya utama itu bersembunyi. Baiklah, mari kita mulai dengan kesalahan yang paling umum dan paling merugikan. Ini adalah jebakan yang dinamakan membiarkan segalanya apa adanya. Bayangkan pemandangan ini, panen sudah selesai, punggung terasa pegal karena lelah, dan Anda menatap kebun Anda. Kebun itu berserakan dengan daun-daun kering yang berguguran, serta sisa-sisa tanaman kering seperti batang tomat, mentimun, dan labu. Pikiran pertama yang muncul di benak adalah, lalu kenapa? Ini kan alamiah. Ini kan bahan organik, nanti juga akan membusuk selama musim dingin dan menjadi pupuk. Kedengarannya logis, bukan? Namun kenyataannya, pada saat itu Anda bukannya membantu alam, melainkan membangun sebuah hotel bintang 5 untuk semua musuh utama panen Anda di masa depan. Coba pikirkan, kemana perginya spora-spora penyakit busuk daun dari batang tomat yang menghitam itu? Benar sekali, mereka akan nyaman bersembunyi di sana untuk melewati musim dingin. Bagaimana dengan jamur embun tepung dari daun labu atau mentimun? Itu tidak akan lenyap begitu saja. Ditumpukan sisa-sisa tanaman ini, telur kutu daun, larva kumbang kentang, tungau laba-laba, bahkan siput tanpa cangkang akan dengan nyaman melewati musim dingin. Anda secara harfiah menciptakan resor musim dingin yang ideal bagi mereka. Lalu, apa yang akan terjadi di musim semi? Begitu kehangatan pertama musim semi menyentuh tanah, seluruh pasukan hama dan penyakit ini akan terbangun. Lapar, segar bugar, dan langsung berada di pusat kejadian, tepat di bedengan Anda. Mereka akan menanti bibit-bibit muda Anda yang lembut sebagai hidangan penutup utama mereka. Oleh karena itu, ingatlah, membiarkan sisa-sisa tanaman yang sakit dan tumpukan daun di bedengan bukanlah bentuk perawatan yang malas, melainkan menanam bom waktu untuk panen tahun depan. Kesalahan besar berikutnya sering terjadi dalam hal memberi nutrisi pada tanah Anda. Ketika panen usai dan bedengan mulai kosong, seringkali muncul pemikiran di benak para pekebun. Untuk apa memupuk tanah di musim dingin? Tanaman kan sedang tidur, mereka tidak butuh apa-apa. Dan karena mengikuti logika ini, tanah pun dibiarkan lapar sampai musim semi tiba. Padahal ini adalah pendekatan yang sangat keliru dan justru akan melemahkan potensi panen Anda di masa depan. Faktanya, saat musim gugur, yang kita beri makan bukanlah tanaman itu sendiri, melainkan miliaran penghuni tak terlihat di dalam tanah. Tanah Anda bukan sekadar media tanam biasa, melainkan ekosistem hidup yang kompleks, dihuni oleh miliaran bakteri, baik mikroorganisme, dan tentu saja cacing tanah. Merekalah para ahli agronomi utama Anda. Saat Anda memberikan bahan organik di musim gugur, entah itu kompos, pupuk kandang yang sudah matang, atau bahkan hanya sisa-sisa tanaman penutup tanah, Anda sedang memberi makan dan pekerjaan kepada pasukan bawah tanah ini. Mereka punya waktu sepanjang musim dingin untuk perlahan-lahan mengolah bahan organik tersebut
Mereka mengubahnya menjadi humus, yaitu bentuk nutrisi yang mudah diserap dan sangat dibutuhkan tanaman Anda saat musim semi tiba. Saat kebun Anda bangun dari tidur panjangnya, tanah sudah akan terisi penuh, dipenuhi kehidupan, dan siap memberikan seluruh nutrisinya kepada tunas-tunas muda. Namun, jika Anda menunda pemupukan sampai musim semi, tanaman akan terpaksa menunggu lebih lama hingga pupuk mulai bekerja secara efektif. Pemupukan di musim gugur adalah investasi jangka panjang yang krusial bagi kesuburan tanah Anda. Sekarang beralih ke pemangkasan, dan disinilah kita sering melakukan kesalahan umum lainnya. Di bulan Oktober, saat daun-daun sudah berguguran, tangan kita rasanya gatal, ingin mengambil gunting pangkas dan merapikan taman. Kita memotong semua cabang yang kering, lemah, dan tumbuh sembarangan. Seolah-olah kita sedang membantu tanaman, membuang beban yang tidak perlu sebelum musim dingin tiba. Namun, dalam semangat kerapian yang sempurna ini, kita bisa melakukan kesalahan fatal, yaitu kehilangan semua bunga untuk tahun berikutnya. Faktanya, banyak sekali semak hias yang berbunga pada tunas yang tumbuh di tahun sebelumnya. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa kuncup bunga yang akan mekar menjadi bunga-bunga indah di musim semi atau awal musim panas sudah terbentuk pada cabang-cabang yang tumbuh di musim ini. Jadi, jika Anda memotongnya tanpa berpikir di musim gugur, Anda secara harfiah akan menghancurkan semua potensi bunga untuk masa depan dengan tangan Anda sendiri. Contoh paling jelas adalah hydrangea berdaun besar. Dengan memangkas tunasnya di musim gugur, Anda dijamin tidak akan melihat bunga-bunga besar ikoniknya di tahun berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk Forsythia. Banyak varietas Spirea, Weigela, dan Deutzia. Tanaman-tanaman ini dipangkas secara ketat setelah berbunga, yaitu di musim panas. Pemangkasan di musim gugur bagi mereka bukanlah perawatan, melainkan tindakan vandalisme. Oleh karena itu, sebelum Anda mengambil gunting pangkas, pastikan dengan sangat teliti pada tunas mana semak Anda berbunga. Jika tidak, alih-alih taman yang penuh bunga, Anda hanya akan mendapatkan daun-daun hijau. Mari kita bahas musuh yang sering diremehkan banyak orang di bulan Oktober, gulma. Mungkin Anda berpikir, apa sih yang bisa dilakukan gulma? Nanti juga musim dingin tiba, dan semua jenis gulma ini akan mati membeku. Jadi, Anda bisa bersantai dan menunda penyiangan sampai musim semi. Kedengarannya logis, bukan? Sayangnya tidak. Ini adalah kesalahan fatal yang akan menyebabkan Anda pusing 7 keliling di bulan April nanti. Permasalahannya, Anda hanya melihat apa yang di permukaan tanah, padahal akar masalah sebenarnya ada pada akarnya, atau lebih tepatnya, pada benihnya. Sebagian besar gulma semusim, menjelang Oktober, sudah menuntaskan misi utama mereka, menyebarkan ribuan, bahkan puluhan ribu benih. Benih-benih ini adalah kapsul ketahanan hidup yang luar biasa. Mereka kebal terhadap embun beku maupun lapisan es. Mereka akan diam-diam bersembunyi di dalam tanah sepanjang musim dingin. Dan begitu tanah menghangat di musim semi, mereka akan tumbuh menyeruak bagai karpet tebal yang padat. Dan yang lebih parah, mereka akan tumbuh jauh lebih awal daripada tanaman budidaya Anda. Gulma-gulma ini akan mulai merampas kelembaban dan nutrisi berharga dari calon wortel dan bit Anda, bahkan sebelum Anda sempat menanamnya. Penyiangan di musim gugur bukanlah sekadar memerangi gulma yang mulai layu. Ini adalah upaya memusnahkan bank benih gulma untuk tahun berikutnya. Dengan meluangkan waktu 1 jam saja di bulan Oktober, Anda akan menghemat puluhan jam kerja di musim semi. Setiap gulma yang Anda cabut sampai akarnya sekarang berarti mengurangi ratusan, bahkan ribuan gulma di musim tanam berikutnya. Mari kita bicara tentang sahabat setia Anda, peralatan berkebun. Setelah musim tanam yang padat, sekop, cangkul, gunting pangkas, dan garu seringkali mengalami nasib yang terabaikan. Mereka begitu saja dibiarkan di gudang atau di bawah naungan, lengkap dengan gumpalan tanah dan sisa-sisa tanaman yang masih menempel. Kesalahan ini mungkin terlihat sepele.
nanti saja dibersihkan saat musim semi. Namun kenyataannya, ini adalah bom waktu yang berbahaya, baik bagi alat-alat Anda maupun tanaman di kebun. Pertama, kotoran dan kelembaban adalah lingkungan yang sempurna bagi korosi. Selama musim dingin yang panjang dan lembab, tanah yang menempel pada logam akan menahan kelembaban. Saat musim semi tiba, Anda mungkin menemukan bercak karat kemerahan pada sekop atau gunting pangkas kesayangan Anda. Karat tidak hanya merusak penampilan, tetapi juga menghancurkan logam, membuat bilah alat menjadi tumpul dan rapuh. Menggunakan alat seperti itu akan terasa berat dan tidak efektif. Namun, ada bahaya kedua yang jauh lebih serius. Sisa-sisa tanah dan tanaman bisa menjadi sarang spora penyakit jamur, seperti Phytophthora, embun tepung, atau karat. Saat musim semi, Anda akan mengambil gunting pangkas yang kelihatannya tidak berbahaya ini, mulai memangkas pohon yang sehat atau semak mawar, dan tanpa sadar Anda akan menyebarkan infeksi ke tanaman tersebut. Pada dasarnya, alat Anda akan berubah menjadi jarum suntik pembawa penyakit. Oleh karena itu, aturan sederhana ini membersihkan, mengeringkan, dan untuk bagian yang tajam, mendisinfeksi serta mengolesinya dengan minyak, bukanlah sekadar keinginan atau kerepotan. Ini adalah jaminan untuk kesehatan kebun Anda dan umur panjang peralatan berkebun Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang permadani hijau di halaman Anda, ya rumput, jika Anda memilikinya. Menjelang bulan Oktober, pertumbuhan rumput hampir berhenti, dan mungkin terasa seolah-olah ia tidak lagi membutuhkan perhatian sampai musim semi tiba. Nah, disinilah banyak orang sering melakukan kesalahan fatal, membiarkan rumput melewati musim dingin tertutup rapat oleh selimut tebal daun-daun kering yang gugur. Di satu sisi, ini mungkin terlihat alami, seperti di hutan, tapi halaman rumput bukanlah hutan, dan perawatan semacam ini justru bisa menghancurkannya. Bayangkan apa yang terjadi. Lapisan tebal dan padat daun basah akan sepenuhnya menghalangi akses udara dan cahaya ke rumput Anda. Di bawah penutup ini, rumput mulai sesak dan membusuk. Lingkungan lembab dan hangat yang ideal pun tercipta untuk perkembangan jamur dan berbagai penyakit, terutama snow mold atau jamur salju. Ini adalah semacam jaring laba-laba berwarna abu-abu atau merah muda yang saat musim semi tiba setelah salju mencair akan menampakkan diri sebagai bercak-bercak botak yang sangat tidak enak dipandang di halaman Anda. Daun-daun tersebut akan membentuk semacam kerak padat seperti tikar yang menghalangi rumput untuk bernapas. Akibatnya menjelang musim semi, Anda berisiko mendapatkan bukan lagi permadani hijau zamrud, melainkan area rumput yang berbintik-bintik, lemah, dengan bagian-bagian yang sudah membusuk dan mati. Memulihkan halaman rumput seperti ini akan memakan waktu lama dan sangat sulit. Oleh karena itu, upaya terakhir di musim gugur adalah mengambil garu atau alat pengumpul daun, lalu membersihkan dengan tuntas semua daun-daun kering yang gugur dari halaman Anda. Ini akan memungkinkan rumput bernapas dengan lega dan membantunya melewati musim dingin dengan selamat. Kesalahan ketujuh adalah tentang penanaman. Memang benar, Oktober sering dianggap waktu yang ideal untuk menanam banyak jenis tanaman. Kita jadi tidak sabar ingin segera menanam bawang putih, bibit bawang bombay, atau membuat barisan bunga tulip dan dafodil sebelum musim dingin tiba. Tapi disinilah letak jebakannya, pemilihan waktu yang keliru. Banyak yang terburu-buru menanam umbi-umbian di awal Oktober, padahal musim gugur masih terasa hangat dan panjang. Mereka berpikir ini baik, agar tanaman punya lebih banyak waktu untuk berakar. Namun, justru inilah yang bisa menyebabkan semua bibit mati. Masalahnya, jika umbi ditanam terlalu dini di tanah yang masih hangat, mereka tidak hanya akan berakar, tetapi juga mulai tumbuh aktif. Mereka akan mengeluarkan daun-daun hijau atau tunas-tunas muda yang menembus permukaan tanah. Lalu apa yang terjadi? Embun beku pertama yang serius, yang bisa datang di bulan November, akan langsung mematikan tunas-tunas muda yang rapuh ini.
tanaman akan menghabiskan semua energinya untuk pertumbuhan prematur ini, sehingga tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertahan melewati musim dingin yang sesungguhnya. Saat musim semi tiba, tanaman itu mungkin tidak akan tumbuh sama sekali, atau tumbuh sangat lemah, dan tidak akan menghasilkan panen atau bunga yang baik. Waktu yang ideal untuk penanaman di akhir musim tanam adalah ketika suhu tanah turun dan stabil di kisaran 5 hingga 7 derajat Celcius. Biasanya ini terjadi di akhir Oktober atau bahkan awal November. Patokan utamanya adalah harus ada sisa waktu 2 hingga 3 minggu sebelum datangnya embun beku yang persisten. Waktu ini cukup bagi umbi untuk berakar dengan baik, tetapi tidak sampai bertunas dan tumbuh. Jadi, dalam urusan penanaman ini, terburu-buru adalah musuh terbesar Anda. Kesalahan umum yang sering dilakukan banyak tukang kebun adalah terlalu percaya diri terhadap tanaman muda. Mereka berpikir, karena bibit apel atau mawar sudah berhasil melewati musim panas, berarti tanaman itu sudah cukup kuat untuk menghadapi musim dingin. Akhirnya, tanaman-tanaman itu dibiarkan begitu saja tanpa perlindungan, menghadapi ancaman embun beku, angin kencang, dan hewan lapar. Ini adalah kekeliruan besar yang bisa menyebabkan Anda kehilangan seluruh tanaman muda di kebun Anda. Musim dingin adalah ujian yang sangat berat. Pertama, hewan pengerat. Tikus dan kelinci yang kelaparan di musim dingin tidak akan menemukan makanan lain selain kulit kayu pohon dan semak muda. Kulit kayunya yang lembut dan berair adalah hidangan lezat bagi mereka. Hanya dalam satu malam, mereka bisa menggerogoti seluruh keliling batang pohon, menyebabkan kematian pohon tersebut. Oleh karena itu, membungkus batang pohon dengan jaring khusus atau bahkan stoking bekas bukanlah sekadar keinginan, melainkan kebutuhan mendesak. Kedua, terik matahari di bulan Februari dan Maret. Di siang hari, matahari akan sangat memanaskan kulit kayu yang gelap. Lalu di malam hari, suhu akan turun drastis oleh embun beku. Akibat perubahan suhu yang ekstrem ini, muncul retakan pada kulit kayu yang dikenal sebagai retakan beku atau frost cracks. Retakan ini menjadi pintu gerbang bagi infeksi dan penyakit. Pengecatan putih pada batang pohon bukan hanya untuk estetika, melainkan berfungsi seperti tabir surya yang memantulkan cahaya dan melindungi pohon dari luka bakar matahari. Mawar yang rapuh dan semak-semak lain yang sensitif terhadap dingin juga memerlukan perlindungan agar tunas-tunasnya tidak membeku. Meninggalkan tanaman muda tanpa perlindungan di musim dingin sama saja dengan membiarkan seorang anak kecil keluar rumah di tengah cuaca dingin tanpa topi dan sarung tangan. Kesalahan fatal ke-9 yang seringkali dibuat bahkan oleh para pekebun yang sudah mahir sekalipun adalah penyiraman yang tidak tepat di bulan Oktober. Ada dua pendekatan ekstrem dalam hal ini, dan keduanya sama-sama merugikan tanaman Anda. Yang pertama, menghentikan penyiraman kebun secara total dengan asumsi bahwa hujan musim gugur akan mencukupi kebutuhan air tanaman. Yang kedua, terus menyiram bedengan seperti kebiasaan di musim panas tanpa memberi kesempatan tanah untuk mengering. Kebenaran seperti biasa terletak di tengah-tengah, dan praktik terbaiknya adalah penyiraman cadangan air tanah. Apa itu? Bayangkan pohon-pohon dan semak-semak. Saat musim gugur tiba, mereka bersiap menghadapi musim dingin yang panjang dan kering. Suhu beku dapat mengeringkan tanah sama buruknya dengan terik matahari musim panas, dan angin dingin pun dapat membuat cabang-cabang mengering. Jika sistem perakaran tanaman memasuki musim dingin, dalam kondisi tanah yang kering, tanaman akan sangat menderita akibat dehidrasi. Hal ini akan sangat melemahkan tanaman, bahkan bisa menyebabkan beberapa ranting mati beku, dan tentu saja pertumbuhan yang buruk saat musim semi tiba. Oleh karena itu, pada akhir Oktober, setelah semua daun berguguran, namun sebelum embun beku yang stabil datang, sangat penting untuk melakukan penyiraman yang melimpah dan mendalam.
Tujuannya adalah memastikan tanah di area perakaran terbasahi hingga kedalaman 1,5 meter. Air yang telah meresap ke dalam tanah akan menciptakan cadangan kelembaban yang akan menopang kebutuhan air akar sepanjang musim dingin. Ini akan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap musim dingin dan membantu mereka melewati stres akibat cuaca dingin yang ekstrim dengan lebih mudah. Namun, penting untuk tidak berlebihan. Penyiraman ini cukup dilakukan sekali saja, tetapi harus sangat melimpah. Akan tetapi, membanjiri bedengan secara terus-menerus hingga menciptakan genangan air seperti rawa juga tidak boleh dilakukan, karena hal ini justru dapat menyebabkan pembusukan akar. Dan yang terakhir, kesalahan ke-10 yang seringkali dilakukan dengan niat terbaik demi mencapai kerapian sempurna adalah keinginan untuk membiarkan tanah tetap bersih sempurna, telanjang, dan sudah digali secara menyeluruh selama musim dingin. Mungkin tampak seperti puncak praktik agronomis, gulma musnah, larva hama terpapar dingin dan membeku, serta tanah menjadi gembur dan terlihat indah. Namun kenyataannya, dengan membiarkan tanah dalam kondisi tidak terlindungi seperti itu, kita justru menyebabkan kerusakan serius padanya. Alam tidak menyukai kekosongan dan tanah yang telanjang. Tanah yang tidak terlindungi di musim dingin rentan terhadap beberapa faktor perusak. Pertama, tanah akan membeku lebih parah. Lapisan es akan merusak struktur tanah, mengubah gumpalan-gumpalan subur menjadi debu. Kedua, angin musim dingin akan menerbangkan lapisan atas yang paling subur, menyebabkan erosi. Ketiga, tanah telanjang adalah hukuman mati bagi banyak mikroorganisme tanah yang bermanfaat dan cacing tanah yang akan membeku tanpa selimut pelindung. Lalu, apa yang harus dilakukan? Alih-alih membiarkan tanah telanjang, kita harus menutupinya. Proses ini dikenal sebagai mulsa. Kita bisa menggunakan rumput yang baru dipangkas, jerami, daun-daun sehat yang gugur, atau tanaman penutup tanah, siderat, yang ditanam pada musim gugur. Mulsa berfungsi seperti selimut hangat, melindungi tanah dari pembekuan dan pengikisan angin, menjaga struktur dan kelembapannya, dan di musim semi, setelah membusuk, ia akan menjadi pupuk organik yang sangat baik. Jadi, tanah telanjang di musim dingin bukanlah tanda kerapian, melainkan tanda stres bagi kebun Anda. Mari kita bahas satu lagi hal penting tentang kompos. Banyak pekebun, setelah membersihkan kebun mereka, akan membuang semua sisa tanaman seperti batang, daun, dan sisa tumbuhan lainnya ke tumpukan kompos. Idenya bagus sekali, mengubah limbah menjadi pupuk berharga. Namun, ada kesalahan besar yang sering terjadi jika ini dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak semua sisa tanaman layak menjadi nutrisi masa depan bagi kebun Anda. Bayangkan saja, tahun ini tomat Anda terserang penyakit busuk daun, Phytophthora, mentimun Anda diselimuti embun tepung, dan daun apel Anda terinfeksi kudis. Jika semua sisa tanaman yang sakit ini Anda masukkan ke kompos, Anda tidak akan memusnahkan penyakitnya. Sebaliknya, Anda malah menciptakan kondisi ideal bagi penyakit tersebut untuk bertahan. Spora-spora jamur akan bertahan hidup dengan sangat baik di dalam kehangatan tumpukan kompos selama musim dingin. Lalu, apa yang akan terjadi di musim semi atau setahun kemudian saat Anda mengambil kompos yang matang dan terlihat sempurna ini, lalu menyebarkannya ke bedengan Anda? Anda sendiri yang akan menyebarkan infeksi secara merata ke seluruh kebun. Anda akan menginfeksi tanah yang sehat dan mengutuk tanaman masa depan Anda untuk sakit. Oleh karena itu, ingatlah aturan emas ini. Hanya sisa tanaman yang sehat yang boleh dimasukkan ke dalam kompos. Semua sisa tanaman yang sakit, daun yang bernoda, dan buah yang terinfeksi harus segera dibakar atau dibuang jauh dari area kebun. Jika tidak, kompos Anda akan berubah dari sumber kesuburan menjadi bom infeksi. Lalu, bagaimana dengan rumah kaca Anda, si aset utama dalam berkebun? Adalah kesalahan besar jika setelah panen terakhir, Anda hanya mencabut sisa tanaman dan mengunci pintu sampai musim semi tiba.
Anda mungkin berpikir bahwa di dalamnya sudah aman, dan dinginnya musim dingin akan membereskan semuanya. Padahal Anda membiarkan tempat itu bermalam bukan sebagai struktur kosong, melainkan inkubator sungguhan bagi hama dan penyakit. Mikroklimat di dalam rumah kaca adalah surga bagi banyak hama dan penyakit tanaman. Di celah-celah tersembunyi rangka, lapisan atas tanah, hingga tali pengikat dan sisa tanaman yang tak dibersihkan. Hama paling bandel dan penyakit paling menjengkelkan bisa berhibernasi dengan nyaman, terutama tungau laba-laba yang sangat menyukai kondisi hangat dan kering. Di sana juga bisa tersisa kepompong kutu kebul, spora penyakit jamur seperti kladosporiosis. Saat musim semi tiba dan matahari mulai menghangatkan, seluruh pasukan ini akan terbangun dalam kondisi ideal untuk berkembang biak. Bibit muda dan rapuh Anda akan menjadi santapan pertama dan paling dinanti-nanti mereka. Agar hal ini tidak terjadi, pembersihan total rumah kaca di musim gugur wajib hukumnya. Anda perlu membersihkan semua sisa tanaman, melepas dan mendisinfeksi tali pengikat, mencuci bersih polikarbonat atau kaca, dan yang terpenting, lakukan disinfeksi. Anda bisa menggunakan bom asap belerang, atau mengolah semua permukaan dan tanah dengan larutan fungisida. Hanya dengan begitu, rumah kaca Anda akan menyambut musim semi dalam keadaan bersih dan aman. Banyak pemilik kebun, terutama yang baru memulai, sering mengabaikan praktik lama, warisan nenek moyang, yaitu pengapuran batang pohon. Seringkali ini dianggap hanya untuk estetika, agar kebun terlihat rapi dan indah. Ada juga yang berpendapat ini untuk melindungi dari serangga yang merayap di batang. Namun, tujuan sebenarnya dari pengapuran di musim gugur, yang jauh lebih penting untuk kelangsungan hidup pohon, justru berbeda. Mengabaikan prosedur ini bisa sangat merugikan pohon Anda. Musuh utama kulit pohon di musim dingin bukanlah embun beku, melainkan matahari. Lebih tepatnya, perubahan suhu yang drastis. Bayangkan hari yang cerah di bulan Februari atau Maret. Matahari sudah bersinar terang seperti musim semi dan memanaskan batang pohon yang gelap dengan kuat, terutama di sisi selatan. Jaringan kulit kayu dan kambium di bawahnya mulai aktif, menyebabkan pergerakan getah. Namun, di malam hari, suhu turun drastis dan embun beku yang kuat menyerang. Cairan di dalam jaringan membeku, berubah menjadi es dan merusak sel-sel. Akibatnya, retakan memanjang yang dalam, yang kita sebut retak beku, muncul di kulit pohon. Retakan-retakan ini bukan sekadar cacat estetika. Ini adalah luka terbuka, tempat spora jamur, dan infeksi lain mudah masuk ke dalam batang. Warna putih kapur berfungsi sebagai pemantul cahaya. Ini mencegah batang pohon terlalu panas di bawah sinar matahari, sehingga mengurangi fluktuasi suhu harian. Dengan demikian, pengapuran bukanlah sekadar cat untuk mempercantik, melainkan tindakan perlindungan vital yang menyelamatkan pohon dari cedera berbahaya. Dan ada lagi satu kesalahan yang sering luput dari perhatian, yang justru terjadi setelah semua pekerjaan di kebun seolah sudah selesai. Kesalahan ini berkaitan dengan penyimpanan hasil panen, yang sudah susah payah kita dapatkan itu. Anda mungkin sudah memanen apel-apel indah, menggali kentang yang mulus, dan menyimpan berkaleng-kaleng persediaan dari gudang bawah tanah. Sepertinya semua sudah beres. Tapi, kesalahan dalam mengatur penyimpanan bisa menyebabkan Anda terpaksa membuang sebagian besar hasil jerih payah itu dengan berat hati, bahkan sebelum musim dingin berakhir. Setiap jenis buah dan sayur butuh kondisi penyimpanan yang berbeda dan unik. Contohnya, apel saat disimpan akan melepaskan gas etilen. Gas ini mempercepat proses pematangan dan pembusukan sayuran lain di sekitarnya. Jika apel diletakkan berdekatan dengan kentang, kentang akan cepat bertunas dan jadi lembek. Dan jika disimpan bersama wortel atau bit, sayuran tersebut bisa berubah rasa menjadi pahit. Kentang misalnya butuh tempat yang gelap total. Kalau tidak, umbinya akan mulai menghasilkan zat beracun solanin, dan kentang akan menghijau.
Labu sebaliknya memerlukan tempat yang hangat dan kering. Sedangkan kubis butuh suhu yang sejuk dan kelembapan tinggi. Menumpuk semua hasil panen dalam satu tempat di gudang bawah tanah, itu adalah cara paling pasti untuk membuatnya cepat rusak. Maka dari itu, mempelajari aturan penyimpanan yang benar untuk berbagai jenis tanaman dan menciptakan zona penyimpanan yang tepat sama pentingnya dengan proses menanam itu sendiri. Dan inilah poin terpenting yang mungkin terdengar sedikit paradoks. Kesalahan terbesar di bulan Oktober adalah obsesi untuk membersihkan kebun hingga sangat steril dan sempurna. Kita membersihkan semua daun yang berguguran, membakar semua sisa tanaman, meninggalkan tanah dalam keadaan telanjang dan baru digali. Dan kita merasa sudah melakukan hal yang benar. Padahal kenyataannya, dengan begitu kita justru menghilangkan bahan organik dari tanah, membunuh mikroorganisme dan serangga baik yang bermanfaat, serta membiarkan tanah tak terlindungi dari embun beku dan angin. Alam tidak menyukai kekosongan dan kondisi yang steril. Ternyata, perawatan yang tepat di bulan Oktober bukanlah pembersihan total, melainkan persiapan yang bijak. Ini adalah tentang menciptakan kondisi yang sesuai, agar tanaman bisa melewati musim dingin. Tidak hanya bagi tanaman itu sendiri, tetapi juga bagi ekosistem kebun Anda secara keseluruhan. Usaha Anda di bulan Oktober adalah investasi untuk kesehatan tanah, perlindungan dari hama, dan pada akhirnya untuk bunga yang rimbun serta panen yang melimpah di musim panas mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda. Jika memang begitu, jangan lupa tekin tombol suka, like, dan berlangganan. Subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips baru untuk kebun dan lahan Anda. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Kesalahan mana dari daftar ini yang paling sering Anda lakukan, bahkan tanpa menyadarinya? Atau mungkin Anda punya poin ke-11 sendiri yang ingin Anda bagikan? Tuliskan di kolom komentar. Mari kita belajar bersama.